Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita dapat berkumpul dalam kegiatan Hari Guru atau Hari Belajar Guru Kamis 15 Januari 2026 dengan tema penyusunan modul ajar deep learning atau pembelajaran mendalam dengan keadaan sehat dan penuh semangat belajar. Baik, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman keterampilan Bapak Ibu guru dalam merancang perencanaan pembelajaran yang bermakna, berefektif dan juga berorientasi pada pengembangan kompetensi guru dan juga kompetensi peserta didik. Baik, untuk mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berharap semoga acara pada siang hari ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa dalam hati, berdoa jumlah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Izinkan saya membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yakni adalah pengarahan dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Nurdianita, Ibu Nurzila Nurdianita, mohon maaf Ibu. Acara yang kedua yakni pemaparan instrumen penilaian supervisi. Acara yang ketiga yakni pemaparan instrumen penilaian supervisi, mohon maaf. Acara yang kedua adalah pemaparan format perencanaan pembelajaran mendalam. Yang ketiga adalah pemaparan instrumen penilaian supervisi. Acara yang keempat yakni penyusunan perencanaan pembelajaran secara individu di dalam komunitas belajar. Dan acara yang terakhir adalah presentasi secara individu dengan diacak. Negeri 23 Palembang. Jaya, jaya, jaya. Semoga. Oke, tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Terima kasih ya. Baik, menuju acara yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas namanya kita bisa berkumpul pada siang hari ini untuk melaksanakan komunitas belajar kita atau yang dikenal dengan Hari Belajar Guru, Bapak Ibu ya. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu menjadi pengikutnya sampai akhir zaman. Jadi Bapak Ibu, kita mengadakan Hari Guru Belajar ini atau komunitas belajar ini bukan tanpa regulasi, bukan tanpa aturan. Ini merupakan sesuai dengan surat edaran Kemendikdasmen nomor 56/4/DF-B1-04.00/2025 yang mewajibkan guru itu untuk belajar sehari dalam seminggu. Komunitas belajar ini bukan tempat kita saling sok pintar, saling sok mengajari, enggak. Tapi di sini adalah wadah tempat bagi kita untuk saling berdiskusi, saling sharing Bapak Ibu. Mungkin di awal pertama ini yang menjadi panitia adalah koordinator dan tim PM kemarin. Next time itu bisa jadi dari bapak-bapak ibu guru yang memiliki kompetensi, silakan. Dan kemudian untuk temanya Bapak Ibu, koordinator komite pembelajaran itu tolong di kayak angket gitu pilihan. Nah ya. Jadi opsional dia ada, dan itu tergantung kepada audiens kita, kepada para guru kita. Mereka menghendaki mau apa. Nanti adalah dalam misalnya 2 bulan. Dalam 2 bulan itu kita akan mengundang narasumber dari luar. Bisa Bapak Ibu. Nah, untuk mengundang narasumber dari luar itu juga ada angket koordinator. Ya, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka hendaki, apa sih yang mereka masih kurang dirasakan oleh para Bapak Ibu guru kita. Bapak Ibu, saya menekankan kembali bahwa tim yang hari ini berada di depan bukan berarti mereka yang paling pintar, bukan berarti mereka yang paling mengerti, tapi kita saling belajar,
saling berdiskusi. Saya yang memang meminta untuk pertama pakailah dulu narasumber dari dalam. 3 orang di sana memang mereka mengikuti tim pelatihan PM ya, pembelajaran mendalam. Kemudian ibu satu ini, ibu koordinator kita, memang dia sebagai koordinator komite pembelajaran sekaligus koordinator komunitas belajar di hari belajar. Nanti untuk masalah modulnya, juknis modulnya bagaimana, cara pengisian modulnya bagaimana, itu nanti mereka berempat sudah berbagi tugas untuk menjelaskannya. Dan tentunya saya juga meminta contoh produknya. Setelah itu Bapak Ibu tiap mapel, kelompok mapel itu akan membuat dan nanti akan di-spin sampai mana pekerjaan Bapak Ibu maju ke depan. Ya Bapak Ibu ya, kita tidak ada kata malu untuk belajar. Untuk sesi kedua atau susunan acara kedua, yakni adalah pemaparan format perencanaan pembelajaran mendalam. Nah, untuk kegiatan yang pertama ini, Bapak Ibu akan mendapatkan pemahaman mengenai struktur dan juga komponen perencanaan pembelajaran mendalam, lalu memulai merumuskan tujuan pembelajaran, pemilihan aktivitas bermakna, dan juga sampai integrasi asesmen yang mendukung proses berpikir tingkat tinggi pada peserta didik. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk menyampaikan materi perencanaan pembelajaran mendalam. Lanjut, untuk perencanaan pembelajaran mendalam secara garis besar itu ada 4 komponen yang wajib ya. Yang pertama identifikasi, itu ada 3, kesiapan murid, karakteristik materi pelajaran, dan dimensi profil lulusan yang harus ada. Dan yang kedua desain pembelajaran, ketiga pengalaman belajar, dan keempat peer assessment. Nah ini ada 4 komponen, ini sudah kami bagi tugas. Identifikasi kesiapan murid artinya di sini kita harus menyiapkan murid. Jadi untuk menerima pembelajaran murid harus mempunyai kesiapan. Jadi kita guru harus tahu kesiapan murid itu sudah sampai mana, sejauh mana mereka siap. Jadi kita bisa melakukan dari beberapa 5 dari ini ya yang sudah ada. Yang pertama menganalisis pengetahuan awal terlebih dahulu. Ini sudah pernah kita lakukan, yaitu melakukan diagnostik awal pada saat di semester ganjil ya, semester ganjil kemarin ya sudah kita lakukan. Dan yang kedua observasi dan refleksi. Observasi dan refleksi ini juga selama pembelajaran 1 semester kemarin sudah menjadi masukan bagi kita secara menyeluruh tentang murid kita sebenarnya. Kemudian inventarisasi gaya belajar dan minat itu kalau kita guru mapel mungkin belum terlalu mendalam, dan ini biasanya terkhusus di guru BK. Kita menentukan dimensi profil lulusan, di mana dimensi profil lulusan yang kita ketahui kalau kemarin P5 sekarang menjadi 8 ya, ya. 8. Nah, untuk dimensi profil lulusan di antara ke-8-nya itu bukan hanya menyebutkan ya. Misalkan yang kita pilih penalaran kritis, bukan dituliskan hanya penalaran kritisnya saja, tetapi dikaitkan dengan materi pembelajaran yang ingin kita capai yang ada di anak didik kita pada saat mereka mempelajari itu. Apa yang diharapkan muncul itu didetailkan, dituliskan. Jadi tidak hanya menuliskan hanya dimensinya saja. Baik, terima kasih Bu April atas pemaparannya. Memasuki materi keempat, mohon maaf, materi ketiga, pelajaran keempat. Nah, itu kita akan belajar tentang perencanaan pembelajaran mendalam, menyusun perencanaan pembelajaran mendalam secara individu di dalam komunitas belajar. Setelah CP nanti timbullah itu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu di mana? Apa tujuan kita dalam apa yang akan kita rancang untuk belajar ke depan, Bapak Ibu ya. Tujuan kita mengajar itu ada tujuannya. Itulah dalam tujuan pembelajaran. Praktik pedagogis itu strategi mengajar yang dipilih guru untuk menciptakan
merumuskan tujuan pembelajaran dalam mencapai dimensi profesional untuk mewujudkan pembelajaran dalam guru berfokus pada pengalaman belajar berpraktik nyata, mendorong keterampilan dan berpikir tingkat tinggi dan berkolaborasi. Jadi di sini apa yang ingin kita capai terlebih dahulu. Misalkan dalam pelajaran IPS saya itu pelajaran bahasa bisa mendefinisikan saya apa. Tujuannya yang pertama berdasarkan karakteristik selanjutnya itu nilai gaya belajar. Jadi kita itu melihat anak-anak kita ini gaya belajar, tingkat kemampuannya bagaimana, minat dan motivasi dalam latar belakang siswa tersebut. Ya, karakteristik tadi di sini kemampuan anak kita Bapak Ibu. Jadi jangan terlalu tinggi, juga jangan terlalu rendah. Misal, saya membuat di situ saya membuat peta dengan menggunakan kertas karton. Berarti itu anak masih tercapai untuk membuatnya pakai kertas karton. Tapi kalau saya membuatnya di situ, praktik pedagogisnya siswa dapat membuat peta dengan menggunakan sheet. Itu kan berarti lebih tinggi lagi, dia menggunakan komputer. Kemitraan pembelajaran. Nah, kemitraan pembelajaran di sini Bapak Ibu kita mengaitkannya kayak tadi kami IPS, pelajaran peta. Peta itu dia terkait dengan pelajaran matematika. Di mana matematikanya Bapak Ibu? Kami di IPS itu mengaitkannya dengan matematika, dia menghitung skala peta. Dia ada skala pada peta sebenarnya dengan peta di tempat ya Bapak Ibu ya. Tuh. Sekarang pemanfaatan digital. Pemanfaatan digital di sini juga memang peran penting sebagai fasilitator untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif, kolaboratif dan konteks. Ya Bapak Ibu mohon izin menambahkan, tidak ada niat buat menggurui, saya pun masih minim ilmu, mungkin Bapak Ibu yang lain ilmunya lebih banyak lagi dari saya, mohon bantuannya. Jadi yang pertama yang saya bahas tujuan pembelajarannya dulu ya Bapak Ibu. Jadi dalam merumuskan tujuan pembelajaran, kita kan sudah diajarkan ada rumus yang namanya ABCD, Audience, Behavior, Condition, sama Degree. Nah, ini contohnya yang matematika punya Ibu Aprilia. Conditionnya di mana? Yang conditionnya jika diberikan buah himpunan dan relasi, itu conditionnya. Kemudian audiensnya siapa? Murid. Kemudian behaviornya apa? Behavior itu terkait dengan KKO, kata kerja operasional. Yang mana? Yang menyajikan. Kemudian degree-nya apa? Degree-nya dengan benar. Degree itu harus bisa terukur. Nah, di degree inilah kita akan terlihat di bagian rubrik penilaiannya. Dengan benar itu bagaimana? Oh, ada rubriknya nanti. Kalau di KM kemarin dibilang kalau mitra pembelajaran itu yang paling kecil itu adalah guru dan siswa. Nanti ada kaitannya dengan lintas mata pelajaran. Mitra pelajaran tadi, apabila Bapak Ibu di dalam PPP-nya ada lintas disiplin ilmu hanya mengaitkan dengan matematika dan bahasa Indonesia, tapi kalau Bapak Ibu mau menghadirkan guru bahasa Indonesianya di kelas Bapak Ibu itu juga boleh. Nanti masuknya di mana? Di mitra belajar. Akan menyampaikan pada poin pengalaman pembelajaran. Jadi kalau yang kami ketahui Bapak Ibu, jika kita melihat dari modul ajar di pembelajaran mendalam ini, jadi untuk bagian identifikasi dan desain pembelajaran ini, yang membedakan adalah ketika pada pengalaman belajarnya. Pada pengalaman belajar itu bisa kita buat pertemuan, misalnya dalam satu bab itu berapa kali pertemuan, misalnya 4 kali pertemuan, berarti identifikasi dan desain pembelajarannya bagian atasnya aja hanya 1, kemudian nanti diperbanyak di pengalaman belajar bagi pertemuan pertama, pertemuan kedua sampai seterusnya. Jadi begitu Bapak Ibu. Nah, untuk pengalaman belajar ini kita masih berkaitan dengan kerangka pembelajaran mendalam, yaitu pada pengalaman belajar yang
berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Jadi jangan lupa kita Bapak Ibu dalam menyusun pengalaman pembelajaran ini kita menggunakan konsep memahami, mengaplikasikan, dan menggembirakan. Aplikasikan ini tidak melulu harus yang anak melakukan, misalnya nih seperti pada pelajaran saya nih, pelajaran PAI. Ketika anak ada di materi kelas 7 itu tentang surat Al-Anbiya dan surat Al-A'raf, itu ketika mereka mampu menelaah ayat itu berisi tentang apa, itu bisa jadi yang paling sederhana saja refleksi ini, yang pastinya antara refleksi guru dan siswa, kemudian siswa dan siswa. Nah, di sini refleksi yang bisa paling saya yakin insya Allah kita semua ini pada dasarnya selalu melakukan dalam kegiatan kita pembelajaran. Hanya saja kita tidak tahu, misalnya di akhir pembelajaran apakah kita biasanya ada pertanyaan sampai di sini mana yang belum jelas. Nah, itu bisa jadi itu salah satu pertanyaan refleksi Bapak Ibu. Selanjutnya ini untuk bagian asesmen. Kalau di PM asesmen itu ada 3. Ada yang pertama itu asesmen awal, proses, dan asesmen di akhir pembelajaran. Nah, kalau di awal pembelajaran ini, tadi kan yang pertama kita sudah melakukan asesmen diagnostik itu untuk kesiapan belajar siswa. Nah, kemudian asesmen awal ini juga bisa kita lakukan di awal pembelajaran sebelum masuk ke langkah inti. Jadi masih di kegiatan awal seperti tanya pemantik. Nah, itu sudah masuk di asesmen awalnya. Kemudian yang untuk asesmen proses pembelajaran itu kan mungkin kita sudah sering lakukan. Itu ada di mana? Di kegiatan intinya. Nah, di kegiatan inti kita melakukan LKPD, kerja kelompok, tugas, dan lain sebagainya. Nah, asesmen selama proses pembelajaran ini bisa digunakan sebagai umpan balik kita sebagai guru untuk melihat apakah proses pembelajaran kita itu sudah berhasil atau belum. Nah, kemudian untuk yang asesmen akhir pembelajaran ini letaknya itu di akhir pembelajaran setelah kita melewati kegiatan inti, atau juga nanti kalau kita mau melakukan asesmen di akhir bab juga bisa seperti itu. Sesuai dengan arahan dari tim PM, ya silakan nanti berjalannya waktu, silakan nanti ada yang ingin ditanyakan silakan angkat tangan. Asesmen awal, inti, dan akhir. Untuk itu saya melakukannya sendiri pada asesmen awal, berarti tidak selalu kegiatannya itu dengan inti betul. Jadi untuk awal itu ya misalnya berupa pertanyaan-pertanyaan yang tematik ya, kemudian baru saya masukkan ke inti. Nah, boleh tidak untuk asesmen akhirnya itu saya lakukan terbang gitu, tidak selalu sekaligus. Untuk Ibu Nari mohon. Ini kan asesmen itu tadi ada 3 Bu ya, ada asesmen awal, asesmen proses, kemudian asesmen akhir. Nah, setiap pertemuan itu ada 3 asesmen. Jadi pertemuan pertama misalnya kita mulai materi apa. Nah, kita mulai dengan asesmen awalnya dulu, bisa berupa tanya jawab singkat atau kuis atau kita memang membagikan soal untuk mengetahui kemampuan awal sebelum memulai materi. Kemudian ya bisa pretest. Kemudian untuk yang asesmen proses itu sudah masuk ke dalam materinya untuk mereka bisa memahami materi tersebut menjadi proses. Ya, pada saat dia mengerjakan LKPD, latihan di dalam kelompok, ada beberapa tugas di dalam LKPD itu asesmen proses. Kemudian asesmen akhir itu ialah mereka secara individu untuk guru mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran pada saat pertemuan itu. Jadi satu bab itu bisa beberapa kali pertemuan, bukan satu bab satu pertemuan, tapi satu bab itu bisa beberapa kali pertemuan, sehingga beberapa kali pertemuan itu juga mempunyai beberapa tujuan. Nah, di dalam satu pertemuan dia harus kita ukur apakah tujuan pembelajaran pada hari itu atau pada pertemuan itu sudah tercapai atau belum.
Nah, untuk mengukur ketercapaiannya itu kita mengadakan asesmen di akhir. Itu kalau di dalam kehidupan itu ada galau takut bercanda Yo, ini kan materi bersatu ini kan ini di semester 1 deh. Berarti kan mereka sudah belajar di semester 1 ini kan masuk semester 2. Untuk mati mengapa lampu di rumah tidak menyala terus salah satu lampu mati. Kita memang berbeda ya. Yang pertama adalah asesmen diagnostik itu berada di awal untuk mengetahui kemampuan peserta didik sejauh mana. Lalu untuk yang kedua itu asesmen proses, bisa berupa asesmen formatif, itu bisa penilaian tugas, LKPD, atau mungkin sekedar bertanya sejauh mana pemahaman pembelajaran pada saat itu, pada saat pertemuan. Dan yang ketiga ada asesmen sumatif atau akhir. Ini bisa dilakukan ketika di akhir bab dengan ulangan harian, contohnya juga bisa, atau UTS juga bisa, atau pemberian tugas sesuai dengan bab yang sudah atau yang telah dipelajari. Kalau tadi biasanya dua gitu, sumatif sama formatif. Yang masuk adanya idenya karena juga gitu. Kalau formatif biasanya kami menanyakan sejauh mana pemahaman siswa ketika sedang melaksanakan pembelajaran. Misal ada yang dibahas, nanti kita perbaiki atau kita ulangi. Yang untuk yang sumatif itu dilakukan yang diskusi tadi, untuk menilai pencapaian tujuan usaha ini. Sebelumnya saya dari sekolah dari Jawa. Jadi saya awali kalau saya di asesmen awal itu dari masjid itu dengan cara kalau belajar itu saya masih mampu berarti saya menggunakan Google Form. Nah nanti akan ada pilih dari apa sektor saya belajar. Biasanya itu kalau ada video untuk brainstorming, terus juga menggunakan visual untuk menunjukkan hal-hal itu adalah awal pembelajaran. Kemudian untuk proses pembelajaran atau formatnya saya biasa atau dengan observasi dan juga perbandingan logistik. Kemudian untuk pada formatnya itu juga pastinya ada spesifikasi dalam rambut atau mengingatkan. Kemudian ada jurnal narasi sendiri juga misalnya peserta begitu berpaham sampai mana sih atau kesulitan bagian apa. Kemudian di sekarang ini pembelajaran sistematik itu biasa terpakai dan ada pembelajaran singkat kait dengan kasus yang dipelajari dalam pembelajaran seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran wajib itu kami tergantung materi. Kalau materi ini terkait tentang misalnya ada ilmu tajwid, terkadang ada satu ayat yang kami minta pelajaran, tolong baca satu ayat ini kira-kira apa namanya anakku sudah pernah belajar memahami ini. Tapi kami baru kita bahas itu untuk yang materi awal. Kemudian nanti yaitu proses yang kita jelaskan, kita bahas satu persatu. Nanti kita kasih satu ayat, baru kalau kami yang sekarang lagi kami praktek itu
katakanlah hukum batu dan turbin sudah kami jelaskan ini teorinya, ini fenomena. Nanti saya kasih satu contoh. Nah, ini hukum apa namanya iklan. Tolong nanti dicari tahu yang mau ini ada iklannya. Ya, bukan dia di situ. Yang mana hukum iklan ini Pak? Apa itu? Mati ketemu domba atau kambing ketemu domba. Kemudian untuk ini akhirnya biasanya di akhir bab masing-masing. Mengetahui seberapa jauh pemahaman siswa terhadap materi sudah bisa. Laksanakan asesmen dengan benar, tapi ada yang mungkin belum lengkap, ada yang proporsinya sudah lengkap. Asesmen itu kan 3 Bapak Ibu. Ada asesmen X learning, ada for learning, ada off learning. Kalau asesmen X learning itu bisa kita menggunakan asesmen formatif. Tadi sudah beberapa guru mapel itu sudah melaksanakannya. Asesmen for learning itu selama proses pembelajaran Bapak Ibu tadi juga sudah ada, seperti kayak tadi mereka menggunakan observasi, ada juga yang menggunakan kuis, ada tadi juga sama proses pembelajaran dengan tajwid ya Pak ya. Lalu asesmen of learning, Bapak Ibu juga sudah melaksanakannya di setiap akhir pembelajaran, yaitu itulah namanya sumatif. Untuk kebutuhan awalnya IBK biasanya ada kebutuhan peserta didik di awal, di mana itu untuk mengidentifikasi kebutuhan dasar, yaitu antara pribadi, sosial, belajar dan karir. Kemudian baru muncul masalahnya, kemudian kita identifikasi dan selanjutnya baru adanya tindak lanjut tentang masalah itu, apakah nanti masuknya di bimbingan konseling, konseling kelompok, bimbingan kelompok ataupun pelatihan. Oke, kita spin ya Bapak Ibu. Baik, kepada Ibu ya, untuk yang memaparkan ini dari guru BK ya. Kita spin siapa yang akan memaparkan. Terima kasih pada kesempatan hari ini, sore hari ini, karena memang BK ini mungkin materinya atau modul atau juga RPP, kalau di mata pelajaran biasa itu RPP, kalau kami RPL agak beda. Mungkin hari ini sepertinya memang perlu beda. Oke, terima kasih. Di sini sebenarnya kami tadi sudah mempersiapkan untuk RPL kelas 7. Nah, berhubung persiapan observasi Ibu ini yang kelas 7 sudah mulai, seperti Pak Rizky dan Bu Amel tadi sudah membuat. Nah, mudah-mudahan inilah yang akan kami tampilkan. Kemudian di sini identifikasi kesiapan peserta didik. Pengetahuan awalnya kami ambil peserta didik ini memiliki pengetahuan awal yang beragam. Ada yang belum siap, ada yang cukup siap. Maksudnya di sini anak-anak ini kalau kita tanya itu ada yang siap menjawab, ada yang tidak, ada yang main-main. Jadi kami berusaha sebagaimana mestinya untuk menarik atau menyenangkan. Nah, yang pertama, yang kesiapan peserta didik dibagi pengetahuan awal. Jadi di bagian pengetahuan awal ini tadi sudah dijelaskan ada 5 April. Biasanya itu kan kita mengadakan semacam tes gitu. Mungkin ini bisa dibuat diadakan tes sebagaimana pengetahuan awal siswa tentang materi dan toleran gitu ya. Jadi bukan seperti itu. Kalau menurut saya juga seperti itu, misalnya ini memiliki pengetahuan awal yang beragam. Harusnya di sini diadakan tersebut untuk mengetahui kesiapan awal tentang materi toleran tadi. Bisa
tentang materi di tahun tersebut. Tapi tidak ya, siap kita melakukan, tapi tidak ada data yang disebut. Baik, terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada Bapak Ibu izin untuk memaparkan modul ajar yang baru sedikit saya susun karena baru sore hari ini. Langsung saja untuk identifikasi. Yang pertama yaitu peserta didik. Yang pertama pengetahuan awal, yaitu peserta didik sudah mengenal kosakata dasar tentang sekolah, yakni classroom, subject, teacher, dan student. Karena di sini temanya yaitu tentang my school activities, di mana tentang kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, tentang jadwal pelajaran mereka, dan tentang hari diulas kembali pada tema school activities ini. Selanjutnya yaitu materi pelajaran, jenis pengetahuan yang akan dicapai pada tema ini yaitu satu faktual, yakni vocabulary, subject, schedule, dan daily atau routines. Yaitu seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa vocabulary sangat penting bagi peserta didik dalam mempelajari bahasa Inggris itu sendiri. Karena kosakata saja mereka kesulitan, apalagi kita minta untuk merangkai teks deskriptif gitu. Kemudian selanjutnya konseptual, yakni struktur teks deskriptif itu sendiri dan penggunaan present tense. Selanjutnya prosedural, yakni terfokus pada my class schedule. Praktik pedagogis pada modul ini yakni project based learning, di mana project akhir yang akan diciptakan peserta didik yaitu membuat deskripsi tentang rutinitas yang ada di sekolah. Insya Allah akan diperbaiki, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin menyampaikan masukan buat modul ajar yang telah dibikin oleh Ibu Rika. Di sini TP-nya itu bisa kita lihat sudah ada behavior, ada conditionnya sudah ada juga, dan juga degree-nya belum ada tapi. Nah, menurut Ibu Rika, saya balik lagi bertanya, apakah bisa ini dirubah atau disebutkan contohnya supaya sama-sama belajar bagaimana menyusunnya, sama-sama kita belajar. Terima kasih. Saya ulang Bapak Ibu, audiensnya peserta didik, kondisinya melalui cerita yang disampaikan oleh guru tentang kegiatan sehari-hari di dalam kelas secara spontan, melalui cerita yang diceritakan oleh guru tentang aktivitas sehari-hari di kelas secara spontan. Peserta didik dapat menyebutkan ini di dirinya 10 kosakata yang berkaitan dengan aktivitas di sekolah. Itu tujuan pembelajarannya. Bapak Ibu, apabila ada salah mohon diperbaiki. Untuk A, point audience itu murid tujuannya itu dapat mengidentifikasikan macam-macam tanda. Misalnya itu wakaf, terdapat dalamnya cuci. Peserta didik dok behaviornya tadi mencari tanggapannya masuk dalam C2 masih dalam mengelompokkan bagian mana dia behaviornya
bagian dari fungsi dari sistem informatika. Jadi akhirnya peserta didik mampu mengelompokkan fungsi dari sistem bagian dan fungsi dari informatika dengan benar diberi. Saya kira itu saja pemaparan dari para pemateri dan juga Bapak Ibu guru yang sudah presentasi. Mungkin ada yang disampaikan untuk tim PM? Tidak ada? Oke, kita beri tepuk tangan untuk kita semua yang sudah belajar sejauh ini. Negeri 2,3 Palembang. Jaya. Sebenarnya. Oke, tepuk tangan.